Oke, nampaknya teman-teman juga udah siap untuk menerima materi pada malam hari ini. Baiklah, sebelum memasuki ke rangkaian selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Oke, beliau adalah Charles Banuada Daily, salah satu mahasiswa dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya angkatan 2022. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Beliau juga pernah menjadi staf ahli dari Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Baiklah, tanpa berlama-lama, ini dia Kak Charles Banuada Daily. Halo Kak Charles, apakah masih tergabung dengan kita? Halo Mas Akmal, terima kasih ya. Apakah suara saya terdengar ya sebelumnya? Terdengar Kak? Dengar. Dengar Kak. Dengar Pak. Dengar, Dengar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman bisa menyimak dan mungkin mencatat materi yang akan disampaikan oleh Kak Charles. Oke, Kak Charles, waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih Mas Akmal atas penyampaian opening MC yang cukup baik ya gitu. Sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, namaku Charles Manoda Daily yang kebetulan tahun ini diamanahkan sebagai Menteri Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Kabinet Kisah Cita tahun 2024. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman bertanya ya, apa namanya? Emang apa sih urgensinya kita untuk mengikuti LKMMTD ini? Jadi kalau dari kepanjangannya LKMMTD itu latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar. Nah, bagi teman-teman yang udah mengikuti Raja Brawijaya, rangkaian Raja Brawijaya itu masuk ke dalam rangkaian latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Ini ada yang on mic ya? Bentar. Nah, Raja Brawijaya itu aku izin lanjutkan ya. Jadi Raja Brawijaya itu merupakan latihan keterampilan manajemen mahasiswa pra tingkat dasar. Jadi teman-teman harus melanjutkan dari pra tingkat dasar itu ke tingkat dasar. Nah, karena teman-teman udah melalui banyak rangkaian pinisi, mungkin di sini ada materi, salah satu materi lagi untuk nantinya teman-teman sertifikat pinisi ini bisa dipakai untuk sebagai sertifikasi teman-teman bahwa teman-teman ini sudah melaksanakan latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Itu sangat dibutuhkan sekali dalam kuliah ataupun kehidupan berkampus seperti itu. Nah, untuk materi yang bakal aku bawain sendiri itu judulnya pengendalian motivasi dalam rencana kerja kepanitiaan. Sebelumnya aku izin pakai aku kamu ya biar kita enak ngobrolnya gitu. Mungkin bisa di next operator. Nah, sebelum itu ada pertanyaan dulu nih. Apa itu kepanitiaan? Mungkin dari teman-teman ada yang tahu kepanitiaan itu apa? Mungkin dari teman-teman ada bisa resen yang tahu? Atau diketik di kolom chat boleh deh. Gak ada yang mau? Atau mungkin pada nggak tahu? Oke, aku lanjut kali ya. Mungkin bisa di lagi operator. Nah, jadi kepanitiaan itu apa sih teman-teman? Kepanitiaan itu merupakan kumpulan orang-orang yang biasa disebut panitia. Nah, tujuannya ini, mereka ini saling bekerja sama untuk menyukseskan sebuah tujuan, yaitu kesuksesan dari suatu program ataupun acara yang ingin mereka buat. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin sudah aktif berorganisasi, baik itu di SMP ataupun SMA, itu sudah pernah mengalami atau pernah merasakan menjadi panitia atau sekelas mungkin teman-teman pernah mendengar panitia kurban, panitia 17-an itu termasuk ke dalam kepanitiaan. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatiin dalam kepanitiaan itu sendiri? Yang pertama itu memastikan setiap divisi memiliki job desk yang jelas. Ini tentu harus diperhatiin dalam dalam suatu kepanitiaan karena
Kalau misalnya divisinya ini tidak memiliki job desk yang jelas, maka tujuan dari kepanitiaan sendiri itu tidak akan tercapai gitu, tidak akan sukses gitu. Kalau misalnya divisi ini tidak memiliki job desk yang jelas. Terus yang kedua, memastikan jalannya acara berjalan lancar dan memuaskan para peserta. Nah, ini juga merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan karena kalau misalnya acaranya nggak berjalan lancar, jadi berarti kepanitiaan teman-teman selama ini itu bisa dianggap gagal atau malah bisa dibilang tidak jelas gitu kepanitiaannya kalau misalnya acaranya tidak berjalan dengan lancar gitu. Tentu memuaskan para peserta itu merupakan salah satu output dari sebuah kepanitiaan atau dari program atau dari acara yang sukses gitu. Kalau misalnya acaranya sukses, berarti itu juga akan linear dengan memuaskan para peserta seperti itu. Nah, yang terakhir mengantisipasi bentrok saat acara berlangsung. Nah, ini benar-benar harus diperhatiin karena yang namanya bentrok pada saat acara itu seringkali terjadi, apalagi selama aku mungkin menjadi mahasiswa dan pernah mengikuti beberapa kepanitiaan, bentrok ini sering banget terjadi gitu. Entah itu bentrok dengan akademik ataupun bentrok dengan kepanitiaan dari program kerja lain ataupun acara lain kayak gitu. Bisa di next lagi? Nah, ini untuk struktur kepanitiaan mungkin. Ini yang mungkin aku belajar banyak di setelah menjadi mahasiswa ya, karena aku rasa pada saat aku SMA dan SMP itu aku nggak terlalu ngerti struktur kepanitiaan itu seperti apa. Jadi struktur kepanitiaan pada eh, acara-acara yang biasanya diselenggarakan, terkhusus pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, itu yang pertama ada steering committee. Nah, steering committee ini dia posisinya paling atas teman-teman. Jadi SC itu merupakan panitia pengarah yang bertugas untuk memberikan arahan strategis dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran kegiatan kepanitiaan tercapai. Jadi lebih ke arah panitia ini menjadi pengawas jalannya suatu acara gitu. Jadi SC ini berada di atas gitu teman-teman secara struktural gitu. Nah, SC ini merupakan orang-orang berpengalaman yang tidak terlibat dalam pelaksanaan teknis sehari-hari. Nah, ini maksudnya apa? Jadi SC ini sebenarnya bukan suatu panitia yang menjalankan acara, tapi hanya mengawas saja. Nah, biasanya SC ini berasal dari teman-teman yang sudah mengalami yang pernah pernah ada di kepanitiaan itu di tahun sebelumnya misalnya gitu. Kayak contoh misalnya Pinisi 2024 itu SC-nya itu kebetulan dari panitia Pinisi angkatan 2023. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang kedua itu ada OC, Organizing Committee. Nah, Organizing Committee inilah yang berperan aktif dalam suatu acara. OC atau panitia pelaksana adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengeksekusi semua persiapan serta memastikan kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. OC dalam kepanitiaan itu dibagi menjadi tiga. Ada BPI, ada BPH, dan staff gitu. Untuk BPI sendiri itu merupakan badan pengurus inti, BPH itu badan pengurus harian, dan staff itu ya staff gitu di bawah badan pengurus harian. Bisa di next. Nah, ini penjelasannya dari BPI, BPH, dan staff gitu. BPI atau Badan Pengurus Inti merupakan bagian dari panitia pelaksana yang bertugas untuk mengawasi, mengevaluasi, dan sebagai penanggung jawab atas terlaksananya sebuah acara. Nah, BPI ini biasanya berkomponen ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana. Kalau misalnya acara tersebut memiliki wakil ketua pelaksana, yang kedua ada sekretaris dan sekretaris satu, dan kalau misalnya ada sekretaris dua, ada sekretaris dua, dan pun juga bendahara seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk staff sendiri, staff dalam kepanitiaan mungkin teman-teman udah ngerti mungkin atau bahkan di teman-teman angkatan 2024 ini sudah ada yang mengikuti kepanitiaan baik itu skalanya fakultas, universitas maupun nasional mungkin ya. Jadi staff itu bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas spesifik yang diberikan oleh koordinator atau kepala divisi sehingga kegiatan kepanitiaan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Bisa di next. Nah, ini untuk divisi-divisi yang biasanya atau umumnya itu ada dalam kepanitiaan, teman-teman. Nah, jadi kepanitiaan yang baik terbagi menjadi beberapa divisi yang bertanggung jawab atas tupoksinya masing-masing. Jadi, divisi ini kenapa sih perlu adanya pembagian divisi? Karena setiap divisi itu punya tupoksi dan pekerjaan spesifik gitu, teman-teman. Contoh, yang pertama ada acara. Udah jelas acara menghandle keseluruhan program kerja dari awal hingga akhir
baik pra maupun pasca juga gitu. Dari acara itu harus memikirkan sejauh itu. Jadi biasanya orang-orang yang ada di divisi acara ini lebih ke orang-orang yang tipikal tipikal orangnya itu karakternya itu konseptor gitu. Kalau teman-teman tahu konseptor dan eksekutor, acara itu lebih ke konseptor gitu. Terus yang kedua ada humas atau hubungan masyarakat atau public relation. Biasanya kalau kerennya public relation. Humas ini bertanggung jawab untuk menjadi jembatan antara internal suatu acara dan eksternal suatu acara. Kayak gitu. Jadi menjalin hubungan baik antar internal dan eksternal gitu. Humas itu tupoksinya seperti itu. Jadi biasanya orang-orang di humas ini teman-teman yang lebih ekstrovert gitu biasanya. Karena biasanya dia banyak ngomong, terus banyak juga ngomong sama orang baru, interaksi sama orang baru kayak gitu. Yang ketiga ada DDM atau desain dokumentasi dan multimedia. Nah, ini merupakan jantungnya publikasi gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat IG Pinisi, IG BEM itu kan ada namanya DDM juga gitu. Jadi DDM ini berfungsi untuk mengenalkan acara kita ke sosial media gitu. Tapi nggak hanya itu doang, ada juga yang namanya dokumentasi gitu. Contohnya teman-teman yang kemarin udah melakukan ini sih, itu kan ada yang megang kamera, ada yang megang HP untuk live report. Nah itu berarti dari teman-teman DDM gitu. Terus yang keempat ada perlengkapan atau transkoper atau apa lagi ya? TKP. Nah, jadi perlengkapan atau TKP ini biasanya orang-orang yang bertanggung jawab atas perlengkapan yang digunakan nantinya pada saat hari H gitu. Memastikan ruangan, memastikan barang-barang yang ada di acara tersebut, terus juga memastikan apakah acaranya bisa berjalan dengan menggunakan perlengkapan yang telah disediakan kayak gitu. Jadi teman-teman perlengkapan ini orang-orang yang mengerti terkait bagaimana acara tersebut itu akan diselenggarakan juga gitu. Jadi lebih banyak tektokannya nanti ini sama divisi acara kayak gitu. Terus dilanjut sama konsumsi, jelas konsumsi ini teman-teman yang menyediakan konsumsi bagi peserta maupun panitia gitu. Terus yang keenam ada sponsorship atau dana usaha atau biasanya ada namanya fundraising. Nah, ini teman-teman yang mencari dana usaha di luar dari pendapatan acara itu sendiri gitu. Entah itu dari kita ngajuin sponsor ke perusahaan-perusahaan ataupun menjalin kerjasama bersama vendor-vendor yang ada di sekitar acara tersebut gitu. Kayak contohnya mungkin biasanya sponsor yang paling laku itu lanyard, terus juga HT gitu. Nah itu paling paling sering banget sponsor itu masuk dari situ kayak gitu. Terus ada kesehatan. Nah kesehatan ini tentu untuk menjaga ini lebih ke acara yang bersifat memungkinkan terjadinya peserta yang sakit atau peserta yang tumbang lah gitu kasarnya. Jadi kesehatan ini diperlukan dalam acara-acara tertentu aja gitu, nggak wajib dan lain-lain. Nah, kenapa di sini kita tulis dan lain-lain? Karena divisi dalam kepanitiaan itu balik lagi ke poin awal gitu. Jadi divisi ini harus memiliki job desk yang jelas dan spesifik. Kalau misalnya job desk-nya tidak jelas dan tidak spesifik, divisi tersebut mending ditiadakan. Kayak gitu teman-teman. Bisa di next? Nah, persiapan perencanaan pelaksanaan. Nah, ini tuh yang kalau misalnya teman-teman jadi mahasiswa dan mungkin udah tergabung dalam suatu organisasi, udah ngalamin rapat-rapat, terus ada mungkin pertemuan-pertemuan. Nah, ini adalah ada penjelasannya dari suatu perencanaan pelaksanaannya. Yang pertama ada radif. Radif itu rapat divisi. Jadi dalam rapat ini para anggota divisi akan membahas job desk, program kerja atau hal lain yang berkaitan dengan kegiatan divisi masing-masing. Contohnya divisi acara itu akan membahas misalnya hari pertama pinisi mau seperti apa sih. Nah itu teman-teman acara itu membahas bersama teman-teman staf acara aja gitu. Jadi kepala divisi acara Jurdan. dan wakil kepala divisi acara kayak gitu. Terus untuk yang kedua itu ada Rakodif. Rakodif itu rapat koordinator divisi. Jadi rapat koordinator divisi ini itu diisi sama teman-teman koordinator-koordinator divisi dari tiap divisi yang ada kayak gitu. Bisa di next? Nah ini ada Rabes. Rabes itu rapat besar. Rapat besar ini melibatkan seluruh komponen yang ada, seluruh komponen panitia yang ada di suatu acara. Baik itu ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, hingga staf itu ada di Rabes. Kayak gitu. Ini biasanya dilaksanakan untuk perancangan, evaluasi, dan pemecahan masalah di suatu acara.
lanjut ke ratek atau rapat teknis. Rapat teknis ini biasanya di dekat-dekat hari H, teman-teman. Jadi dalam rapat ini seluruh anggota kepanitiaan terutama yang memiliki tanggung jawab teknis berkumpul untuk membahas detail operasional dan teknis dari rencana kerja yang akan dilaksanakan.